Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. Atau yang aku hormati bapak-bapak romo-romo dari Katolik. Nyali besar tetapi ilmu kosong. Ustadz Kainama tantang debat Dr. Bambang Nursena, Pendeta Esra Soru, Pendeta Mel Atok, Dr. Deki Gadas, dan Romo Katolik. Mari kita simak bualan Ustadz Kainama berikut ini. Kainama, kok berani nggak debat sama aku? Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. Tidak ngomongin pribadi, ad hominem, tidak. Mari kita bicara teologi, mari kita bicara kristologi. Pak Bambang Nursena, atau yang aku hormati Bapak Esra Soru, atau yang aku hormati Bung Mel Atok, atau yang aku hormati Bapak Deki, atau yang aku hormati bapak-bapak romo-romo dari Katolik dengan segala rasa hormat. Mari kita bicara siapa Yesus. Siapa Yesus itu temanya. Berani dah Seng. Seng berani. Mari kita bicara siapa Yesus. Judulnya itu aja, siapa Yesus. Itu aja judulnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Ustadz Kainama yang terhormat, jika Anda sudah meninggalkan agama dan keyakinan Anda yang lama, saran, nasihat dan masukan dari saya, sibuklah membahas agama, keyakinan dan kitab sucimu yang baru. Tidak perlu lagi ngotot mengintervensi, mencampuri doktrin, ajaran, agama, keyakinan Anda yang lama. Kenapa hal itu perlu menjadi pemikiran Anda? Karena sudah meninggalkan agama dan keyakinan yang lama. Kalau Anda sudah meninggalkan keyakinan yang lama, berarti Anda tidak tertarik lagi, tidak suka lagi dengan agama dan keyakinan yang lama. Maka sibuklah mempelajari, mendalami, menghayati agama, keyakinan kitab suci Anda yang baru. Sekaligus siarkanlah, beritakanlah, dakwahkanlah kitab suci Anda yang baru. Jangan lagi sibuk mencampuri, menafsirkan sesuka hati kitab suci yang lama. Lama kelamaan nanti Ustadz Kainama melakukan hal seperti itu, justru semakin menunjukkan dan mempertontonkan kepada publik betapa cetek, dangkal, miskin ilmu pengetahuan Anda terkait dengan Alkitab. Itu pun kalau masih bisa dikasih masukan. Yang berikutnya, saya mau katakan kepadamu Ustadz Kainama yang terhormat, saya melihat Anda begitu antusias dan semangat memberikan tantangan untuk berdebat dengan Dr. Bambang Nursena, Pendeta Esra Soru, Pendeta Mel Atok, Dr. Deki Gadas, dan Romo Katolik. Saya mau katakan dari sejauh yang saya saksikan, simak, perhatikan dan dengarkan, ulasan-ulasan Anda terkait dengan doktrin ajaran Kristen yang tentunya bersumber dari Alkitab, tidak ada benarnya sama sekali. Semuanya ngawur, semuanya menyimpang, meleset dari apa yang diyakini, dimengerti, dipahami dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Anda mengartikan Alkitab dari sudut pandang keyakinan Anda yang baru. Itu merupakan sebuah kekeliruan yang sangat besar. Dan saya menggaransi, menjamin, jika Anda sampai diresponi
oleh nama-nama yang Anda sebutkan tadi. Terlebih khusus oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Maka Anda sedang berupaya untuk mempertontonkan kepada publik bagaimana Anda dipermalukan sedemikian rupa ketika debat dengan Dr. Bambang Nursena. Memang kita tahu di akhir-akhir ini ada rencana debat nasional antara Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama yang terhormat. Tapi oleh karena satu dan lain hal belum terrealisasi sampai sekarang. Ini publik sedang menantikan perdebatan itu. Dan saya mau katakan, orang seringkali secara sengaja atau tidak sengaja mengundang badai kesulitan, kesukaran yang bisa mempermalukan diri sendiri kalau tidak punya kontrol dan kendali diri. Kita akan saksikan nanti. Kita doakan supaya debat antara Ustadz Kainama yang terhormat dengan Pendeta Esra Soru bisa terrealisasi, terlaksana. Supaya kita lihat dulu sejauh mana mutu kualitas dari seorang Ustadz Kainama yang terhormat. Anda yang mengumbar itu ke publik. Alkitab berkata, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Anda yang telah menabuh genderang debat dengan tokoh-tokoh itu tadi. Kalau ada yang meresponi, ya Ustadz Kainama yang terhormat harus siap menghadapinya. Tetapi saya bisa memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan. Kalau sampai Anda berdebat secara khusus dengan Dr. Bambang Nursena, termasuk dengan Dr. Deki Gadas, maka Anda akan diajari bagaimana cara menafsirkan, mengartikan, menggali, mengeksplorasi Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Jadi saya berikan nasihat dan masukan kepada Ustadz Kainama yang terhormat. Di dalam konteks keimanan ini, sibuklah dengan keimananmu, keyakinanmu, nabimu, kitab sucimu. Jangan sibuk dengan keyakinan kitab suci Tuhan orang lain. Yang berikutnya, saya mau katakan kepadamu Ustadz Kainama yang terhormat. Kita dalam hidup ini tidak cukup hanya punya nyali besar, tapi ilmu kosong. Dan itu sudah terbuka kepada publik. Memang Ustadz Kainama yang terhormat ini banyak ucapan-ucapannya yang tidak sesuai dengan realita kenyataan. Beliau berkata, Sekolah Tinggi Teologi S1 di STT Jakarta. STT Jakarta sudah membantah itu tidak benar. Beliau berkata S2 di Belanda, itu juga tidak benar. Beliau berkata S3 di Haifa, Israel, itu juga tidak benar. Jadi pakai modal ilmu apa Ustadz Kainama yang terhormat berdebat dengan Dr. Bambang Nursena, Pendeta Esra Soru, Pendeta Mel Atok, Dr. Deki Gadas, dan Romo-Romo Katolik. Janganlah terlalu takabur. Dan janganlah kita omongannya besar. Saya teringat ketika menonton sebuah konten beberapa waktu yang lalu. Ada 3 hal yang bisa membuat kita menjadi sesuatu begitu. Pertama, dompet kosong. Kedua, omong kosong. Ketiga, otak kosong. Saya tidak sedang mencoba untuk menjengkal orang yang tidak punya duit. Tapi seringkali banyak dalam hidup kita ini punya satu pola gaya hidup omong kosong. Banyak bicara, mulut besar. Tetapi hanya otak atau ilmu kosong. Janganlah demikian. Jangan kita menabuh genderang kesulitan
kesukaran, masalah, persoalan dalam hidup kita. Sudah banyak persoalan. Jangan lagi undang masalah itu, badai itu datang. Jangan kita selalu dengan ucapan kita mempersulit, mempersukar diri kita sendiri. Mari kita jaga lisan kita, memiliki kontrol diri, sehingga kita tidak menjadi sulit dengan kata-kata kita. Saya mau tegaskan kepada Ustadz Kainama yang terhormat. Apakah Anda belum jerah dengan satu momen kesempatan di mana Gereja Pelu datang memenuhi undangan dari panitia yang menyelenggarakan sebuah acara, di mana Anda begitu sangat dipermalukan oleh karena ditantang untuk membaca bahasa Ibrani. Ternyata bahasa Ibrani yang ditunjukkan oleh Gereja Pelu, Anda tidak bisa membaca secara tepat dan benar. Saya kasih tahu kepadamu, Dr. Bambang Norsena itu lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Arab, lancar bahasa Ibrani, lancar bahasa Yunani, tahu bahasa Belanda, lancar bahasa Jawa, sudah melakukan berbagai studi dari tingkat S1, S2, S3 sampai menjadi seorang yang langsung terjun di lapangan untuk meneliti orisinalitas keaslian Alkitab. Jadi sangat disayangkan kalau sampai nanti Dr. Bambang Norsena memberikan respon tanggapan dengan tantangan Anda akan malu sendiri dan tentu mempersulit diri sendiri. Tapi saya yakin Dr. Bambang Norsena tidak akan meresponi tantangan kacangan seperti yang diumbar dengan antusias dan semangat oleh Ustadz Kainama.